Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku, tidak lupa dan sudah seharusnya menjadi kewajiban kita untuk selalu mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah selalu memberikan pertolongan kepada kita. Hingga saat ini kita masih diberi kesempatan untuk hidup di dunia ini dan melaksanakan perintah-perintahnya. Salawat dan salam semoga selalu tersampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari akhir nanti. Sebagai manusia pilihan, Rasulullah telah menjadi contoh bagi kita semuanya. Baiklah anak-anakku, kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz doakan selalu kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemarin pada pertemuan sudah kita membahas tentang Rasul Ulul Azmi, bahwa Rasul Ulul Azmi itu mempunyai kelebihan daripada rasul-rasul yang lain. Kemudian ada Rasul-Rasul Ulul Azmi itu diantaranya ialah Nabi Muhammad SAW, kemudian Nabi Nuh, selanjutnya Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa alaihissalam. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas meneladani sifat Rasul Ulul Azmi. Jadi ada beberapa sifat Rasul Ulul Azmi yang harus kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sabar dalam berjuang. Ini ada sedikit kisah singkat ketika Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Taif. Penduduk Taif menghasut orang-orang bodoh dan hamba sahaya untuk mencaci maki dan mengusir Nabi Muhammad SAW dari Taif. Mereka melemparinya dengan batu sehingga kedua kakinya berlumuran darah. Pada saat itu malaikat yang berada di gunung atau Malakul Jibal mendatangi Nabi Muhammad SAW untuk menawarkan, yaitu semacam jasa. Jika Nabi Muhammad SAW setuju, maka malaikat itu akan menyiksa penduduk Taif dengan cara dihimpitkan oleh dua gunung. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW menjawab, jangan atau tidak. Justru aku berharap agar Allah mengeluarkan dari tulang rusuk mereka orang-orang yang menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Ini ada dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi di sini bisa kita contoh Nabi Muhammad SAW. Beliau orang yang sangat sabar. Walaupun beliau dilempari dengan batu hingga berdarah kakinya, diejek, dihina, disakiti, Nabi Muhammad SAW selalu sabar. Walaupun kakinya berdarah, tubuhnya terluka, hingga beliau kembali lagi atau tidak jadi berdakwah ke Taif.
Bahkan malaikat yang melihat Nabi Muhammad dihina, dilempari batu, tersiksa, malaikat pun sepertinya marah sehingga berkata kepada Nabi Muhammad, kalau Nabi mau, gunung akan dihimpitkan di desa di daerah Taif itu. Akan tetapi apa? Nabi Muhammad tidak mau. Nabi Muhammad SAW memiliki pemikiran yang sangat luar biasa. Kalaupun sekarang tidak ada orang yang mau menerima dakwah, menerima ajaran Islam, akan tetapi suatu saat nanti Rasulullah SAW menginginkan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan bahwa nanti di daerah Taif itu ada keturunan-keturunan dari mereka yang menolak Islam itu, ada keturunan-keturunan mereka yang mau menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menyekutukannya. Dan bisa kita lihat sekarang di kota Taif itu penduduknya Muslim. Itu yang pertama yang harus kita contoh, anak-anakku, sabar dalam berjuang. Begitu juga dengan anak-anakku yang berjuang untuk belajar walaupun di masa pandemi ini tidak masuk sekolah. Kalau anak-anakku semuanya mempunyai sikap sabar, insya Allah kita sudah berusaha untuk mencontoh Nabi Muhammad SAW dan nabi-nabi Rasul ulul azmi. Kita sabar dalam keadaan yang seperti ini. Kemudian yang berikutnya, yang B, yang harus kita teladani, yaitu tekad yang kuat dan keberanian. Nabi Nuh alaihissalam diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat sebuah kapal yang sangat besar. Kaumnya pun merasa aneh karena di tempat itu tidak ada sungai apalagi laut. Oleh karena itu, setiap melewati Nabi Nuh alaihissalam yang sedang mengerjakan perahunya, mereka mengejek Nabi Nuh. Ya, pada saat itu karena kaumnya tidak mau diajak untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan menghina Nabi Nuh. Nabi Nuh juga selalu disakiti, dihina, diejek. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan Nabi Nuh alaihissalam untuk membuat kapal yang sangat besar. Nah, orang-orang yang tidak mau mengikuti Nabi Nuh ini, mereka merasa heran, kenapa Nabi Nuh ini membuat kapal? Kan? Tidak ada laut, tidak ada sungai di situ. Untuk apa kapal itu? Maka orang-orang yang ingkar kepada Allah dan Nabi Nuh, mereka mengejek Nabi Nuh alaihissalam karena perbuatannya yang tidak masuk di akal, dipikirkan kenapa membuat kapal. Mereka selalu mengejeknya. Dan akhirnya kaum Nabi Nuh yang tidak mau mengikuti Nabi Nuh ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi ejekan-ejekan mereka itu tidak membuat Nabi Nuh menjadi ini ada patah arang, kan?
tidak menjadi lemah ya. Nabi Nuh itu tetap bersabar, tetap bertekad, tekadnya sangat kuat, bersemangat, dan mengingatkan kepada orang-orang yang mengejek bahwa ancaman dari Allah yang akan menurunkan siksanya itu pasti akan terjadi jika mereka tidak mau beriman. Sebagaimana firman Allah surah Hud ayat 38 sampai 39, setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewati Nuh, mereka mengejeknya. Nuh berkata, "Jika kamu mengejek kami, kami akan mengejekmu sebagaimana kamu mengejek kami. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa oleh azab yang menghinakannya dan akan ditimpa azab yang kekal." Nah, jadi ditimpa azab dan ditenggelamkan di dunia, mereka terhinakan, dan nanti di akhirat pasti akan mendapatkan azab yang kekal selama-lamanya karena tidak mau mengikuti Nabi Nuh alaihissalam untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya adalah taat kepada Allah meskipun perintah itu berat. Nabi Ibrahim yang sudah berusia lanjut, yaitu usianya sudah tua, orangnya sudah tua, tetapi beliau tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dikaruniai putra yang soleh. Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan doanya. Seorang anak bernama Ismail lahir dan tumbuh menjadi seorang anak yang sabar. Kesabaran itu terlihat ketika usianya beranjak remaja. Nabi Ibrahim berkata, "Nah, ini ya anak-anakku, biasanya ini diceritakan pada saat hari raya Idul Adha, pada saat menyembelih, pada saat khatib pada hari raya itu biasanya menceritakan kisah yang sangat luar biasa ini, bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih putranya yang bernama Ismail alaihissalam, dan itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian terjadi dialog, "Hai anakku, aku bermimpi menyembelihmu, apa pendapatmu?" Ismail menjawab, "Wahai bapakku, kerjakanlah perintah Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Jadi dalam dialog itu langsung ya, Ismail itu kalau berkata bahwa ayahnya atau bapaknya yaitu Nabi Ibrahim itu langsung disuruh untuk menyembelih Ismail. Kalau itu perintah Allah, laksanakan, kata Ismail. Insya Allah, dengan izin Allah ya, maka Ismail termasuk orang-orang yang sabar. Tatkala Ismail sudah berbaring dan perintah Allah hampir dilaksanakan, Allah Subhanahu wa ta'ala memanggilnya, "Hai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik." Quran surah As-Saffat ayat 102-105. Ismail yang sedianya akan dikurbankan itu diganti oleh Allah dengan seekor kambing yang besar. Jadi memang Nabi Ibrahim
mengimani, percaya, dan Nabi Ismail percaya bahwa itu perintah Allah dan itu mereka laksanakan. Nah, setelah itu hampir dilaksanakan penyembelihan, maka Allah memanggilnya, kemudian bahwa Nabi Ibrahim membenarkan mimpinya itu, bahwa mimpinya benar-benar dari Allah, maka Ismail itu disuruh mengganti dengan seekor kambing untuk disembelih. Ya, baiklah anak-anakku, ini adalah bagian yang keempat, insyaallah bagian yang terakhir. Ustadz sampaikan kembali ringkasan materi meneladani sifat Rasul Ulul Azmi ini. Maka yang pertama harus kita teladani sabar dalam berjuang, dalam hal kebaikan, ya. Kita harus memiliki kesabaran, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang kita hadapi, berdoa kepada Allah, mohon agar kita dijadikan orang-orang yang sabar. Kemudian yang B, kita punya tekad yang kuat dan berani, ya. Memiliki keinginan yang kuat untuk mencapai cita-cita yang kita inginkan, kemudian dengan keberanian, ya, berusaha dengan sekuat-kuatnya. Kemudian yang C, taat kepada Allah meskipun perintah itu berat, ya. Mungkin kita ada rasa malas untuk sholat, maka kita harus taat kepada Allah bahwa itu adalah perintah Allah, ya. Itu bukan perintah ustadzah, tapi itu perintahnya Allah. Kita disuruh sholat, menyembah kepada Allah, maka kita harus tetap taat pada Allah. Kalau kita belum bisa melaksanakannya secara rutin, berusaha terus kita laksanakan secara rutin. Kemudian banyak perintah Allah selain sholat, zakat, puasa. Nah, insya Allah nanti sebentar lagi kita akan melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Dan ini wajib, ya, kalau di bulan Ramadan maka kita harus melaksanakannya. Walaupun itu terasa berat, maka kita tunjukkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anakku, ini yang dapat Ustadz sampaikan dan bahas pada pertemuan pada video presentasi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri bersama-sama dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.